Kesehariannya 2026 ini 2026 nanti itu lagi mempersiapkan untuk YouTube channelku untuk dijalanin lagi karena setahun terakhir udah nggak jalan kan. Pribadi ya, setahun terakhir nggak jalan karena sibuk sama Drive, sibuk rilis album sama Drive, album solo juga, manggung. Ya paling sehari-hari kalau nggak ngonten ya main sama anak sih. Malam ini kita akan manggung di Anugerah Citra Kencana 2025. Hari ini sih tampil sendiri ya, nggak sama Drive. Jadi memang gitu sih, kalau sama Drive dulu-duluan yang masuk aja gitu. Malam ini persiapannya juga cukup matang, banyak lagu yang dibawain, termasuk lagu-lagu yang udah nggak pernah dibawain mungkin 5 tahun terakhir udah nggak pernah dibawain lagi di sini. Ya persiapannya gini aja sih. Nah, ini kenapa dia manggung solo tidak amatir? eh ya karena kan memang sebelum sama Drive itu kan memang solois, udah rilis album solo juga. Jadi ketika dipinang sama Drive, salah satu syaratnya adalah mungkin boleh solo gitu loh, boleh ngambil job solo, boleh merilis karya solo gitu. Bisa dibilang lebih nyaman di solo atau di grup? Plus minus sih, plus minus. Ya di Drive nyaman banget karena ngeband gitu kan. Kalau solo itu kebanyakan ada home bandnya, ada band pengiringnya. Kita sendiri aja nggak nge-team gitu. Aktivitas kesibukannya kesehariannya Mas Axel itu seperti apa? Kesehariannya 2026 ini 2026 nanti itu lagi mempersiapkan untuk YouTube channelku untuk dijalanin lagi karena setahun terakhir udah nggak jalan kan. Pribadi ya, setahun terakhir nggak jalan karena sibuk sama Drive, sibuk rilis album sama Drive, album solo juga, manggung. Ya paling sehari-hari kalau nggak ngonten ya main sama anak sih. Ini kan jelang akhir tahun biasanya kalau nyanyi suka ada job gitu. Nah, udah dapet tawaran job untuk akhir tahun. Akhir tahun udah ada sama Drive kebetulan. Ya karena tahun lalu aku solo. Iya, karena duluan solo yang masuk kan. Jadi solo tahun lalu, tahun ini Drive, 2 tahun yang lalu aku sama Drive. Jadi tiap tahun selang-seling sih biasanya. Gitu. Nanti di Muara Enim. Muara Enim ya. Nah, ini mungkin apa namanya sebagai vokalis Drive mungkin suka dukanya apa nih menjadi Jadi vokalis Drive itu suka dukanya apa ya? Nggak ada sih, suka semua sih sejauh ini ya, kan udah mau 3 tahun paling ya dibanding-bandingin gitulah, tapi itu bukan sebuah duka sih, jadi biasa aja. Iya, biasa aja, tapi ya masih pro ya. Sejauh ini masih banyak yang pro gitu. Nah, Mas Axel kalau lagi mau perform kayak gini mungkin apa saja sih persiapannya dan yang dibawa mungkin? Oh, yang bawa paling di tas sama baju-baju doang. Saya wardrobe paling ada yang ngurus juga, cuman paling yang di tas doang sih. Oh, aduh, yang wajib. Oh, ini earpiece. Ya paling parfum. Di sini ada parfum, ada dompet, ada chargeran. Aku kan punya asam lambung, obat asam lambung. Iya. Apalagi ya? Standar sih sebenarnya, nggak ada yang spesial. Paling ini tasbih digital. Ya buat ngisi waktu. Artinya uang tersibuk selalu meningkat. Insya Allah, insya Allah. Kalau itu kan sebenarnya gimana ya? Ya kalau kalau kadang kalau kita nggak punya alatnya, males gitu, nggak inget. Jadi kalau ada alatnya kita malah jadi lebih rajin sih. Kalau aku gitu. Udah itu aja ya. Nah, Mas Axel kan dikenal sebagai penampilannya yang rambut panjang. Gimana sih cara merawat rambut seperti ini kalau buat cowok? Banyak yang ngira aku rebonding, ada yang ngira juga perawatannya ribet, salon bla bla. Enggak sih. Emang bawaannya gini paling sebelum lepek udah cuci rambutnya,
Vitamin juga enggak juga, jarang-jarang sih. Ke salon juga jarang banget gitu, jarang banget. Berarti ada perawatan khusus gitu ya? Nggak ada sih rambut. Budget khusus mungkin beberapa tahun lalu ya, karena rambutku segini. Ya, ya sepinggang kan rambutku. Tapi kalau udah sependek ini sih nggak ada, standar aja. Sulit nggak ngerawat rambut panjang itu, rambut yang pernah panjang atau pinggang? Kalau sampai pinggang ya sulit karena vitaminnya, shampoo-nya, terus apa conditionernya atau enggak ke salon lah paling tidak. Kalau lagi males cuci rambut sendiri ya ke salon. Pernah usah rambut? Pernah, gara-gara diwarnain. Aku tuh nggak pernah warnain rambut, sekalinya warnain di bleaching 3 kali. Sekarang susah hilang, jadi kayak ubahan gitu. Ada lah, dikit-dikit. Berarti cuma yang ramas conditioner gitu. Iya, standar sih. Ya paling kalau buat teman-teman yang punya rambut panjang, kalau ngerasa itu rontok, tapi bukan rontok itu sih lebih ke patah. Ya biasanya kalau rambut panjang itu patah karena diikat mungkin gitu loh. Catok nggak pernah, nggak pernah. Iya, aku tuh kebetulan sejauh ini ya selama gondrong nggak pernah nyisir, malah nggak pernah. Paling pakai tangan biasa aja gini gitu loh. Karena kalau nyisir tuh terlalu rapih gitu loh. Aku pengennya acak-acakan aja. Tapi nggak ada niatan untuk berubah jadi pendek atau cepat gitu. 6 bulan terakhir ini kepikiran mulu sih. Pengen potong rambut. Aduh, gimana gitu ya. Tapi karena istriku kebetulan nggak suka cowok rambut pendek. Jadi nurutin istri. Iya dong. Bahaya nanti. Berarti belum terlaksana nih sampai sekarang untuk memiliki rambut pendek. Belum. Sebenarnya segini tuh udah buatku pendek. Buatku ya, karena terbiasa mungkin sekitar 8 tahun sepinggang. 8 tahun sepinggang, terakhir aku sepinggang itu 2020. Tapi kalau Mas Eko sendiri kalau untuk penampilan ada role model mungkin meniru. Kalau niru nggak ada ya. Kalau niru nggak ada sih, sekenanya aja sih, sekenanya selera sendiri pakai gitu. Walaupun sebenarnya orang selalu bandingin, wah rambutnya mirip Om Once gitu. Padahal enggak, emang setipe aja rambutnya, gimana ya. Emang lurus kan, kalau dipotong segini ya. Terus di trap ya udah sama gitu. Wajah juga kelihatannya agak mirip. Aduh, gak apa-apa lah. Banyak sih yang ngomong, cuman ya udahlah, disamain nama legend kapan lagi gitu kan, gak apa-apa. Nggak terganggu tuh mirip sama. Enggak, asal jangan dibilang ngikutin aja. Dimiripin boleh, tapi ngikutin ya. Terima kasih Mas Eko. Sama-sama. Makasih banyak. Kalau pendek, kalau yang paling pendek. Tapi tumben ya boleh masuk nih selain TV orang. Jangan TV lain. Oke? Nggak boleh masuk. Oh, itu lihat dulu. Ini YouTube pakai apa? Jadi gue ngebangun YouTube itu sudah 2018. Baru fokus setelah ini. Sebelumnya ya karena bulan di kafe nggak ada waktu, cuman podcast sama peran Campur sih. campur udah aja gitu. Cuman terakhir gue dapet sistem baru dari teman, lu kalau mau cover lagu luar aja gitu, regulasinya diurus, beberapa hal yang harus diurus gitu, dan itu legal. Enaknya ya, itu lebih serius dari itu ke kita, kreatornya juga lumayan karena kan monetis cover ya. Tapi kalau gua gabung itu, itu ada satu yang harus gua urus. Beda ya? Beda. Walaupun satu channel, tapi kalau kontennya isinya berbeda, itu berbeda masuk. Bukan. Jadi untuk cover only.